Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan para peserta yang telah bergabung pada sore hari ini. Selamat datang dalam rangkaian acara Malang Space 2021, Bincang-Bincang UMKM Malang, dengan mengusung tema Solusi Bisnis Masa Pandemi. Perkenalkan, saya Nisa Ika Heni Suci yang akan menjadi host. Sesuai dengan prioritas Kota Malang. Sesuai dengan prioritas Kota Malang di 2021-2022 yang menitik beratkan pada penguatan UMKM serta industri kreatif, maka pemerintah Kota Malang, Pranasda, Bank Jatim, Harian Surya, dan Tribun Jatim Network, portal media nomor 1 di Jawa Timur, menggelar event yang bertajuk Malang Space 2021, pameran UMKM Malang pertama di Malang. Dalam rangkaian acara Malang Space 2021, tidak hanya talk show, webinar, dan pameran virtual, tetapi juga ada kegiatan kompetisi kreatif, media sosial, seperti IG Competition dan PUBG Competition. Harapannya program ini dapat membantu sektor UMKM untuk makin meroket dan mempercepat pemulihan ekonomi Kota Malang. Jangan lupa untuk kunjungi malangspace.id. Baik, terima kasih. Webinar ini merupakan seri ketiga dari rangkaian acara webinar Malang Space 2021. Kali ini kita kedatangan pembicara istimewa, rekan-rekan dari UMKM Malang yang akan berbagi tentang solusi UMKM selama pandemi. Saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang telah berkenan hadir sore hari ini. Kepada yang terhormat Mas Mo Teuza, founder dari Tahawud. Selamat sore, Mas Theo. Dan selamat sore, Selamat sore. Sore, terima kasih. Dan selamat sore untuk Mbak Isa Aprilia atau Mbak Ica. Selamat dari sore. CEO Malangler. Ya, selamat sore. Nah, sebelum kami mulai untuk webinar dan talk show kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan rundown dan tata tertib acara selama 1 jam ke depan. Ada sesi pertama bincang-bincang dengan Mas Theo, founder dari Tahawud. Kemudian yang kedua adalah dialog dengan Mbak Isa Aprilia atau Mbak Ica dari CEO Malangre. Dan yang sesi terakhir akan ada foto bersama. Dan selama webinar berlangsung, kami mohon untuk selalu mematikan audio dan mohon untuk tidak mencoret-coret layar untuk kenyamanan kita bersama. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Akan kami bacakan beberapa pertanyaan terpilih, tentunya juga akan ada hadiah voucher berupa pembelian produk UMKM Malang senilai Rp50.000 untuk berbelanja di malangspace.id. Untuk sesi yang pertama, kita akan berdiskusi dengan Mas Theo. Ya. Ya, Mas Theo, baiklah. Sebelum masuk ke materi, mungkin Mas Theo, ini kan memang dari Tahawud ya, ini terkenal sekali dengan produk kacamata dan jam tangan kain yang juga sudah dipasarkan di luar negeri. Mungkin bisa diceritakan gitu Mas Theo, mungkin tentang Tahawud supaya kemudian pemirsa dari Tribun News dan Harian Surya bisa memahami tentang Tahawud ini. Silakan Mas Theo. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai Tahawud,
Saya coba akan mengajak atau menjelaskan tentang latar belakang dari Sahut sendiri itu berdiri dari sebuah entitas dari LSM yang saya dirikan juga di Malang, yaitu Yayasan Sadar Hati. Jadi kalau berbicara dalam konteks Sahut, tidak bisa lepas dalam konteks LSM yang memang selama ini sudah hampir 20 tahun bergerak di isu penanggulangan HIV dan narkoba dan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat dan lainnya termasuk rehabilitasi penanganan. Dari sini melihat ada yang selama ini kami temukan, tetapi tidak ada respon sama sekali dari sektor pemerintah ya. Jadi respon yang selalu dilihat adalah respon dari sisi kesehatan, karena mereka orang-orang yang kami dampingin selama ini itu punya risiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS, tertular masalah dengan TB, hepatitis C, dan masalah stigma dan diskriminasi, persoalan dengan hukum, tetapi tidak pernah melihat dari sisi konteks ekonomi. Mereka karena dianggap sebagai pelaku kriminal yang sudah mendapatkan stereotip yang cukup lama sekali di masyarakat, jadi akhirnya ruang kreasi buat mereka itu sangat terbatas. Nah, dari hal-hal seperti itulah yang akhirnya kami kegiatan yang sudah kami buat, kegiatan yang berbasis bisnis ataupun yang tidak. Jadi mulai dari pertanian organik, terus sablon, ternak lele, dan hal yang lainnya. Tapi akhirnya kami mencoba melangkah lebih jauh lagi dengan produksi kacamata kayu dan kayu. Yang harapannya memang salah satu visi dari kami itu kan ingin membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Jadi bagi komunitas yang memang selama ini termarginalkan itu. Jadi dari konteks mantan pengguna narkoba, mantan napi, dan komunitas marginal yang lainnya. Dan kami juga di dalam produksi kacamata dan jam tangan kayu ini juga melibatkan kelompok dan salah satunya juga adalah kami mempunyai misi yaitu harapannya walaupun kami dari basis LSM yang selama ini dianggap selalu bergantung kepada donor, jadi donor asing. Nah, kami mencoba untuk bagaimana membangun keberlangsungan organisasi ini dengan memulai membuat sebuah bisnis, gitu ya. Jadi ini Sahut adalah entitas dari bisnis yang dikelola, yang dipunyai oleh Yayasan Sadar Hati. Harapannya ini bisa mensupport adanya keberlangsungan organisasi. Dengan adanya keberlangsungan organisasi, maka pelayanan kepada masyarakat itu, terutama pada komunitas, itu masih bisa kita lakukan. Karena ada benefit dari penerima manfaat itu tidak hanya dari komunitasnya dari komunitas itu secara tapi dari keluarga, lingkungan keluarga. Kami mempunyai misi bahwa membantu dari hasil penjualan kami donasikan untuk anak-anak dari komunitas pengguna narkoba atau dari keluarga yang terinfeksi HIV/AIDS. Kami support terkait dengan sarana perlengkapan sekolah. Jadi kalau dari konteks beneficiary-nya seperti itu. Dan kedua, produk kami adalah produk ramah lingkungan. Karena kami menggunakan produk dari limbah kayu.
Ya itu, tapi yang kami gunakan itu selalu kayu sonokeling sama kayu jati. Jadi harapannya juga kami mempunyai misi yaitu membuat produk yang berkualitas tinggi, walaupun tidak hanya sekedar membangun atau menggelontorkan isu-isu sosial, tetapi memang tetap berpatokan bahwa sebuah bisnis, ya kami harus punya produk yang berkualitas tinggi. Nah, makanya produk kami sudah masuk ke pasar ekspor. Mas Theo. Nah, Ya, memang menarik sekali bahwa ada komunitas yang kemudian terstigma negatif, yang kemudian sama begitu ya di Sahawut. Kemudian juga ada misi yang menggunakan kayu ya, sehingga misi ini patut terus dijalankan. Nah, ketika saya kemudian kaitkan sedikit dengan pandemi, Mas Theo, apakah kemudian ada perbedaan yang dirasakan begitu ya saat pandemi berlangsung? oh, Mengenai juga tadi ada kemudian terkait juga ekonomi dan komunitas, dan juga ada hal-hal lain mungkin yang terdampak saat COVID ini, Mas? iya. Dalam pandemi ini, karena produk kami itu kan produk fashion ya, dan produk tersier ya, kebutuhan nomor 3, pas pandemi langsung dibatalkan. Dan akhirnya ini kan seiring waktu berjalan, pandemi ini sudah hampir 1,5 tahun ya. Dan kami terus terang saja hingga sampai sekarang ini belum berani produksi. Jadi kami yang produksikan adalah produk yang lain sebenarnya. Gitu. Jadi untuk produk kacamata dan produk jam tangan kami sementara ini fokus di penjualan. Tapi memang juga belum punya dampak yang sangat besar sekali. Penjualan kami sudah mengikuti pameran-pameran virtual, terus pameran bertemu langsung secara virtual dengan customer atau pebisnis dari negara lain yang waktu itu diselenggarakan oleh BRI atau dari kementerian mana itu ya. Tapi ya cuman hanya penjajakan saja gitu. Jadi sebenarnya jadi sampai sekarang juga kami belum menerima pesanan lagi gitu ya, dan dampaknya tidak hanya faktor bisnis kami lesu, tapi dari sisi pengrajin kami 1 orang saja sudah masuk penjara lagi. Karena dia sudah tidak ada aktivitas, akhirnya terus dia pakai lagi dan ketangkep. Dan terus kedua ada yang saya tidak ada produksi, akhirnya mereka mencari pekerjaan lain, ada yang jadi buruh bangunan, ada yang sekarang bekerja di bengkel, gitu ya. Tetapi kami berupaya juga dengan mencoba untuk membuat atau mencari celah produk-produk yang lain yang tetap berbasis kayu. Jadi ada diversifikasi produk begitu ya, Mas ya? Iya, jadi kayak contohnya kami, ya ini juga sebenarnya ada pesanan rutin sebenarnya. Kami itu dapat bayar dari Belanda. Itu untuk kelenan ya. Cuman hanya ada persoalan dengan perizinan. Karena bayar dari Belanda itu butuh sertifikat namanya VSC. Akhirnya kami tidak bisa memenuhi itu dan kami mencari ada sebenarnya istilah undername ya di dalam konteks eksportir dan importir gitu ya. Jadi kami coba cari pinjam sertifikat itu ke perusahaan yang memang perusahaan mebel yang sudah mempunyai FFC, ya ternyata nggak mudah juga.
Padahal itu rutin 1 bulan itu 1 kontainer. Jadi kami mencoba untuk mencari celah produksi yang lain, termasuk juga pernah dapat pesanan, tapi ya akhirnya karena teman-teman waktu itu masih sedikit tidak kondusif, akhirnya kami limpahkan ke pengrajin yang lain. Contohnya kami dapat pesanan sutil dan perlengkapan sutil lah ya, perlengkapan dapur. Gitu. Baik, tapi kita digarap, kemudian juga ada mungkin kendala misalnya tadi sertifikat yang yang harus disediakan begitu ya, kemudian Iya. kerjasama dengan perusahaan lain yang bisa mendapatkan sertifikat tersebut ya. Iya. Baik. Nah, itu salah satu masalah, Mbak. Soalnya kan kebetulan saya juga pelaku eksportir ya. Itu untuk konteks bisnis secara pribadi gitu ya. Saya karena berjalan di rempah-rempah, juga saya berjalan di minyak sawit dan produk yang lainnya gitu ya, termasuk kopi. Memang seringkali beberapa negara itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda ya. Kalau di Amerika mungkin kayu hanya pakai SLVK dan ada istilah namanya satu lagi sertifikat kayu gitu lupa sana. Itu sudah bisa diekspor. Tetapi kalau Belanda dan Prancis itu harus pakai sertifikat tadi itu FSC itu yang sudah internasional dan itu biayanya mahal. Gitu. Baik. Jadi ini memang terkait dengan ekspor impor untuk kayu gitu ya Pak ya. Jadi memang harus ada sertifikat ada sertifikat ya, benar. Yang memang harus dipenuhi supaya kemudian produk tersebut bisa diterima di negara yang dituju. Iya. Nah, tapi kalau kacamata kan karena produk kecil, selama ini kami nggak ada masalah. Gitu. Dan juga ekspornya kami itu kan kalau untuk kacamata kan nggak sampai kontaineran gitu ya. Gitu. Gitu, 200, 300 gitu ya, biji kacamata gitu. Baik. Kemudian selain mungkin mencoba celah lain di pasar, kemudian tadi juga disebutkan mengikuti pameran-pameran juga virtual, barangkali ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Mas Theo dan tim gitu ya di Sahawut untuk kemudian tetap menghadapi pandemi ini? Ya, untuk ke depan sih ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman di tim Sahawut atau Sadar Hati ya. Ada beberapa planning yang memang kita akan lakukan gitu ya untuk merespon. Pertama, salah satunya apakah kita akan tetap memproduksi kacamata sementara stok kacamata masih banyak. Terus kedua, apakah kita akan memproduksi produk yang lain? Apakah memang akan perlu ada keterlibatan komunitas ataukah pure kita berbisnis? Gitu. Itu sudah kami rancang. Ada beberapa kami akan memang salah satunya adalah membuat galeri gitu ya. Membuat galeri yang dimana di situ ada produk-produk dari berbagai macam jenis dan termasuk produk dari UKM. Kami akan menggandeng kemitraan dengan UKM-UKM yang lain di Malang. Nah, terus kedua juga kami lagi mencoba untuk membuat bisnis hijau, produk yang memang lebih ramah lingkungan, produk yang berbasis hijau, green business gitu ya, yang dimana yang sifatnya tidak merusak lingkungan, apalagi kita sekarang dihadapkan dengan perubahan iklim gitu ya. Nah ini kami sedang mencoba. Sekarang kami lagi kerjasama, kebetulan digandeng sama teman dari Universitas Indonesia, UKM Indonesia, sama UNDP. Kami lagi merancang untuk di Jawa Timur, kebetulan kami yang diminta untuk menghandle, gitu, yang akan membuat produk, membuat bisnis green business, gitu ya. Nah, kami sudah akan bergerak bersama dengan teman-teman dari Universitas Indonesia, UKM Indonesia, dengan UNDP untuk bisa meleading pembuatan produksi di green business ini
hingga sampai pelibatan kepada komunitas-komunitas UKM yang lainnya gitu nantinya. Nah, di dalam Sadar Hati atau Sahawut sendiri, kebetulan ada staf kami yang cukup konsen dengan persoalan perubahan iklim dan dia mampu mengelola produk apa itu? Mengelola limbah, bukan limbah ya. Sebenarnya sayur dan buah-buahan itu kan ada yang tidak yang sebenarnya masih layak dimakan tapi dibuang. Oh, betul. Itu yang Nah, dimanfaatkan dimanfaatkan dan itu sudah dicoba oleh staf kami dan menjadikan bubuk, dijadikan gitu ya. Nah, ini kami akan kami kembangkan kira-kiranya, dan jika memungkinkan potensi bisnisnya bagus, ya itu mungkin salah satu cara kami untuk menghadapi pandemi yang sekarang dan juga untuk konteks ke depan dalam pengembangan bisnis, karena kami memang butuh di Sadar Hati sendiri ingin membuat sebuah perusahaan yang memang salah satunya tujuannya adalah bagaimana organisasi kami tidak bergantung kepada donor. Gitu. Baik. Ini tadi sempat dibahas mengenai diversifikasi produk, kemudian juga ada kolaborasi begitu ya, kolaborasi dengan UMKM yang lain untuk memproduksi produk, kemudian juga tetap mencari celah untuk membuat produk yang juga tetap ramah lingkungan seperti itu Pak ya, tadi dari memanfaatkan bahan buah dan sayur kemudian dijadikan bubuk. Nah, mungkin kalau dari sisi kolaborasi sendiri, Mas Theo, apa ada cerita-cerita yang dalam masa pandemi ini yang bisa kemudian dibagi bersama rekan-rekan UMKM lainnya? Ya, kalau terkait dengan kolaborasi, kami selalu selama ini berjalannya adalah kolaborasi dengan pihak-pihak yang lainnya ya. Salah satunya di saat pandemi, awal-awal kali pandemi, yang kami tidak berbasis pada konteks industri konveksi ya, tapi kami berkolaborasi dengan teman-teman di Jakarta untuk mengusung tender ke Kementerian Kesehatan. Akhirnya kami dapat proyek dari Kementerian Kesehatan untuk pengadaan masker. Oh, masker. Ini jadi akhirnya banyak dipakai pada saat pandemi ya Pak ya, untuk masker. Iya, pada awal itu jumlahnya kan jutaan. Kami dapat tender itu hampir sekitar 20 juta masker ya. Dan untuk Jawa Timur, karena Jawa Timur saya bisa waktu itu menghandle pembagiannya ada yang 1 juta, ada yang 800-300 ribu masker. Karena itu harus disebar ke UKM-UKM di seluruh Indonesia. Gitu ya. Nah, itu yang dengan berkolaborasi dan mendapatkan proyek di saat pandemi ini, gitu ya, yaitu dengan pembuatan masker, gitu. Nah, terus kedua di saat ini juga kami sekarang sedang berusaha juga menggandeng kemitraan, gitu ya, kolaborasi dengan pihak Australia untuk merespon persoalan pandemi ini. Respon pandemi dari sisi pendidikan, dari pemulihan dampaknya, hingga pada konteks pengurangan risikonya, kami juga lagi mengajukan untuk model kerjasama, salah satunya adalah dengan pembuat brosur pendidikan. Dan kedua juga kami pernah berkolaborasi dengan IOM. IOM itu internasional reviews yang menangani pengungsi. Nah, yang menangani pengungsi. Jadi waktu itu kami juga berkolaborasi sama IOM melatih para pengungsi yang ada di Jawa Timur untuk membuatkan masker. Gitu. Jadi itu salah satu cara kami dalam hal menyikapi persoalan pandemi ini ya. Nah, terus ya yang kedua adalah ya memang mencoba mencari celah ke produk yang lain yang sangat memungkinkan itu bisa dikolaborasikan dan dilakukan. Gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang memang begitu pentingnya konteks kolaborasi ya, salah satunya
salah satunya sekarang yang sedang bergelinding berjalan ini adalah dengan Universitas Indonesia, dengan UNDP, lembaga dari UN juga kan, dari PBB, untuk membuat bisnis hijau. Bisnis hijau. Baik. Nah, itu salah satu upaya-upaya kita untuk supaya gini ya. Oke lah, kita cuman pakai pilihan harus bertahan dulu. Menghadapi pandemi ini bertahan. Kami bersifatnya adalah defender. Jadi bertahan aja. Asalkan jangan sampai ini ditutup terus berhenti, kita nggak ngapa-ngapain. Tekankan di teman-teman di Sahawu dan Sadar Hati, kita bertahan aja, sudah cukup bagus kita bertahan. Gitu. Walaupun untung kita dikit, nggak apa-apa. Gitu loh. Gitu. Baik. Tapi ya pernah dapat untung besar ya juga. Baik, terima kasih Mas Theo. Ini sharingnya tentunya luar biasa. Tadi ada tentang diversifikasi produk, ada juga tentang kolaborasi, kemudian juga membuat produksi untuk produk-produk hijau yang kemudian selama pandemi ini tetap membuat teman-teman UMKM terus bergerak. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon juga untuk menulis di kolom chat. Nanti akan dibacakan beberapa pertanyaan terpilih yang akan didiskusikan bersama Mas Theo dan nanti Mbak Ica, dan tentunya akan ada hadiah voucher pembelian produk UMKM Malang Space senilai 50.000 yang bisa dibelanjakan di www.malangspace.id. Jangan kemana-mana dulu, akan ada tayangan dalam jeda sejenak. Kami akan kembali setelah tayangan berikut ini. Salam satu jiwa iku salame. Main musik, sepak bola, pantengan caranan jadi tradisine. Seneng-seneng adikku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek Malang. Seneng-seneng adikku urip nang kota Malang, bangga-bangga rasane dadi arek
mati gawe negarae mula ayo dieling kabeh ceritane aja sampe awak dhewe lali asale Kota Malang Ancen Boys salam satu jiwa iku salame main musik sepak bola bantengan jarangan jadi tradisine seneng-seneng atiku urip nang kota Malang bangga-bangga rasane dadi arek Malang seneng-seneng atiku urip nang kota Malang bangga-bangga rasane dadi arek Malang pahlawan trip dalan sejarah dhewe Panggen uang wani mati gawe negarae mula ayo dieling kabeh ceritane aja sampe awak dhewe lali asale 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 Selamat sore, kembali lagi di acara Bincang-Bincang UMKM Malang dengan mengusung tema Solusi Bisnis Masa Pandemi. Kali ini kita akan berbincang dengan Mbak Isa Aprilia atau biasa dipanggil dengan Mbak Ica, CEO dari Malang Gler. Nah, ini menarik sekali kalau di Malang ternyata sudah ada platform untuk produk-produk UMKM Malang gitu ya, marketplace gitu. Atau mungkin bisa diceritakan lebih jauh nih, Mbak Ica, tentang Malang Gler. Ya. Silakan. Selamat sore Mbak Nisa, Mas Selamat Theo. sore. Salam kenal, saya Ica dari malanggler.com. Jadi saya sudah dengar lama ini Mbak Nisa tentang Sahawut ini. Saya pikir Sahawut ini sudah jadi perusahaan atau industri yang sudah sudah jadi leading sektor di bidang kerajinan kayu. Ternyata Sahawut setelah mendengar cerita dari Mas Theo tadi merupakan hasil produk dari sebuah komunitas gitu ya Mbak Nisa. Ini keren banget Sahawut. Jadi Malang Gler itu tidak berbeda jauh dari kegiatan Mas Theo di komunitas tadi. Malang Gler berasal dari sebuah komunitas UMKM yang kemudian pada tahun 2020 awal kita banyak terimbas pandemi Mbak Nisa. Jadi hampir 95% dari UMKM itu hanya bergantung kepada, apalagi untuk makanan ya, mereka yang jualan di kantin sekolah atau mungkin biasa di kampus, sekitar kampus, itu tiba-tiba secara pandemi ini mereka tidak bisa berjualan secara offline atau berjalan seperti biasanya. Memang pukulan yang telak atau keras sekali. Nah, Malang Gler ini kami diinisiasi bareng-bareng dengan teman-teman yang memang punya ide-ide besar mewujudkan visi ke depan untuk bekerja secara sosiopreneur. Jadi di Malang Gler ini kami memaksimalkan tenaga, pikiran maupun finansial kita untuk mendukung supaya platform digital kita ini bisa kita kelola secara sosiopreneur. Nah, pada tahun 2020 kami difasilitasi juga oleh pemerintah Kota Malang untuk banyak merangkul UMKM. Nah, UMKM ini kami gathering Mbak Nisa di masa pandemi itu karena terbatas dimulai dari 30 sampai pada saat November 2020 kita sudah pernah menggathering dan memberikan materi tentang digital marketing seputar itu ke kurang lebih 2.000 UMKM yang ada di Kota Malang.
Nah, setelah itu kami membuat sebuah platform digital, jadi semacam e-commerce yang bernama malangler.com. Malangler.com sendiri saat ini sudah berumur lebih dari 1 tahun. Kami sudah seperti marketplace nasional lainnya. Asesmen fungsi kami dari kementerian memang sudah berjalan seperti marketplace lainnya, sehingga kami sebagai platform digital penerima lulus bangga buatan Indonesia. Jadi saat ini Mbak Nisa sampai tanggal 12 Desember minimal pembelanjaan 200.000 itu ada diskon 100.000. Oh, menarik sekali ini ya. Iya. Jadi Di Malangler sendiri karena dari community base kami menyadari bahwa aturan dasar berjualan di Malangler syaratnya adalah satu, UMKM yang berproduksi sendiri, bukan reseller atau bukan dropshipper. Kami melindungi hak-hak dari produsen ini untuk berkembang, Mbak Nisa, karena ketika kita mengadakan survei ke teman-teman pelaku UMKM, rata-rata produsen ini, saya campur dengan bahasa Malang ya Mbak Nisa ya. Monggo Mbak. Rata-rata produsen ini ngapunten. Biar gayeng. Ekonominya ya segitu-gitu aja Mbak Nisa. Tetapi reseller mereka, dropshipper mereka yang sudah ngerti teknologi, yang sudah bisa mengemas bagus, ada yang repacking, itu mendapatkan margin yang lebih tinggi dari si produsen sendiri. Nah, akhirnya untuk melindungi hak-hak produsen ini, Malangler konsisten sebagai satu-satunya marketplace yang tempat jualan UMKM. Jadi kalau waktu dia daftar, itu dia bukan produknya sendiri, reseller atau repacking, itu tidak kita approve Mbak kalau di malangler.com. Saat ini kami ada 500 penjual yang aktif di Malangler, dan rata-rata pandemi ini sangat berdampak Mbak Nisa. Jadi pernah ada order nih mie pangsit gitu ya di Malangler, kok nggak direspon, 2 jam nggak direspon. Saya kontak, kasihan sekali UMKM kita. Yang pertama modalnya sudah habis buat jualan, yang kedua karena dirasa produknya tidak merak, sudah berganti produk. Yang biasanya bikin gorengan sekarang sudah merajut, kebalikannya biasanya menjahit karena mungkin jahitannya kurang laku, dia beralih ke makanan. Malangler banyak mengedukasi teman-teman untuk apa ya, karena pandemi ini juga mengajari kita untuk lebih cerdas menyiasati situasi yang ada. Untuk penjualan secara online ini bisa diandalkan di masa pandemi karena kita bisa mengajari mereka untuk menyentuh konsumen dengan cara digital marketing ini. Jadi sebagai jalur utama untuk penjualan Malangler itu malah bukan konsumen langsung Mbak Nita, tapi kita menciptakan reseller-reseller. Kenapa? Karena produsen di Malangler itu produsen semua, produknya sendiri semua. Diharapkan pembelinya adalah reseller yang membeli dalam jumlah banyak. Nah, program PSBBI ini luar biasa sekali Mbak. Kita dalam 1 hari itu ordernya salah satu merchant saya sebelah itu bisa senilai 1.400.000 hanya dalam 1 hari. Nah, itu biasanya reseller-reseller yang memanfaatkan program untuk supaya dia pulaannya lebih murah di produsen kita. Gitu. Baik. Malangler tahun 2021 ini menjadi salah satu The Best Website Award dalam kategori Marketplace UMKM. Kita juga The Best Business Choice Award di masa pandemi dari beberapa kegiatan yang ada di Jakarta. Cuma akhir-akhir ini saya merasa bahwa pandemi ini gak mari-mari. Harus ini ada suntikan semangat. Memang nggak ada selesainya ya. Jadi kita memang harus hidup dengan pandemi ini, Mbak. Betul. Ya. Jadi beredar blast SMS itu Mbak, katanya wah PPMKM kita levelnya di 3 lagi, nggak boleh ada event ini. Nah, Malangler ini kan ada beberapa divisi, ada event organizer, ada yang di marketplace-nya, ada juga yang kita khusus di fotografi dan juga kemasan produk. Nah, yang di divisi EO ini sudah merancang ini beberapa acara ke depan untuk pameran teman-teman UMKM. Kita juga ada hack sprint dengan beberapa startup yang ingin bergabung dengan Malangler. Ini harus di reschedule lagi. Mudah-mudahan pemerintah Kota Malang ini bisa memberikan solusi ya Mbak. Kalau teman-teman UMKM selalu saya tegaskan, ojo berharap bansos tok. Berdayakan dirimu sendiri dengan membuat produk yang bisa bertahan di keadaan apapun. Jadi bansos ini juga mengajari teman-teman kita bergantung akhirnya Mbak Nisa, ini untuk telung wulan, untuk naik kapan ini. Nah, mindset seperti itu yang harus kita
kesampingkan sedikit supaya teman-teman ini di tengah badai apapun bisa survive. Dan 95% UMKM di Malangler perempuan, Mbak. Kita memang ada program namanya Perempuan Tangguh Malangler, di mana di dalamnya kita berikan literasi keuangan, kita berikan beberapa keahlian supaya mereka bisa membranding dirinya dan produknya untuk naik kelas lewat pelatihan-pelatihan kita. Itu Mbak Nisa. Jadi malangler.com ini platform digital, marketplace. Kita ada 3 hal yang kita lakukan di Malangler, Mbak. Yang pertama, berjualan untuk UMKM. Yang kedua, kita punya kurir sendiri namanya Kurir Pelapak. Yang ketiga, kita ada afiliasi marketing. Jadi membagikan referral kode Malangler itu nanti kalau ada transaksi mendapatkan 5%. Kita sebut program ini sebagai ketahanan keluarga di masa pandemi. Jadi ibu jualan, bapak menjadi kurir, anaknya yang memegang untuk afiliasi marketingnya atau marketing menggunakan referral kode. Itu yang kami inovasikan di malangler.com. Jadi sama seperti teman-teman community base lainnya, Malangler ini terus bertransformasi supaya dari sebuah komunitas menjadi sebuah kelompok wirausaha yang terus mengembangkan diri di malangler.com. Itu Mbak Nisa. Baik. Ini kan memang kalau data dari sendiri menyebutkan 80% UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital akan memiliki daya tahan yang lebih baik nih, Ya, Mbak betul. Ica. Nah, dari pengalaman Mbak Ica sendiri bersama Malangler di masa pandemi ini, mungkin bisa di-sharing lah, Mbak, beberapa mungkin kisah inspiratif supaya kemudian teman-teman yang lain juga makin semangat gitu ya menghadapi pandemi. Jadi sebelum saya bergabung di Malangler ini, saya mempunyai bisnis musik, Mbak Nisa. Jadi saya punya sekolah musik, ada industri musik di dalamnya, dan kami sudah survive selama 15 tahun khusus musik saya. Kenapa saya memandang teman-teman UMKM ini, saya harus negur nih sama teman-teman itu karena untuk mengenal digital itu perlu waktu, Mbak. Dari fasilitas yang mereka punya, HP-nya, terus bagaimana mengamankan aset digital mereka seperti password, mungkin autentikasi 2 faktor dan lain-lain. Ini salah satu hal yang sudah menjadi tugas kita yang punya waktu, punya tenaga, punya kemampuan untuk memberikan sumbangsi terbaik kita kepada UMKM. Nah, dari platform ini kita ngajari orang-orang yang jualan offline di kantin, di Pujasera, untuk mendigitalkan produknya lewat sebuah platform. Selain lewat platform, kita juga ajari mereka, Mbak, untuk jualan ibu paling gampang loh dolono lewat status WA. Orang-orang yang menyimpan nomor ibu bisa tahu jualannya apa. Coba ini WA bisnisnya di install, Bu, dikasih katalog produk, ibu klik ini. Lalu kita ajari juga untuk memaksimalkan medsos. Kita pakai yang organik aja, wes nggak usah promo, Bu, nggak punya uang. Coba sih kita bikin kemasan timeline selama sebulan ini, mau upload apa aja supaya orang menarik. Nah, Malangler sendiri selain untuk tempat jualan bisa untuk galeri produk, Mbak. Jadi teman-teman yang ingin menunjukkan aku jualan apa saja sih, tinggal dibuka ke kita. Untuk Malangler sendiri kita sudah berpayment gateway, jadi kita sudah ada Bank Jatim, payment gateway-nya yang otomatis tanpa sudah pakai virtual account, ada Bank BSI dan juga Bank BCA. Sebagai pamungkas tahun ini kami akan semua pembayaran terintegrasi ke pembayaran otomatisnya Bank Mandiri dan Mitra, Mbak Nisa, untuk memudahkan transaksi dari luar kota Malang terutama supaya bisa lebih mudah untuk bertransaksi di Malangler. Memang mereka yang sudah berubah menjadi digital dan melek digital ini, Mbak, akhirnya bisa menambah insight bisnisnya untuk ternyata lek gedang goreng tak kan enak tok iki gak payu. Ada gedang goreng tabur keju, Mbak, dikasih selai. Nilai tambah dan value ini karena dia sudah melek digital. Dia bisa mengerti pesaing dan juga potensi dari produknya sendiri. Itu yang kita dorong supaya mereka tidak pantang menyerah. Pandemi ini kayak iso dinteni, Mbak. Iya, benar. Jadi gedang goreng ini, si pisang goreng ini harus kemudian dikemas menjadi bagus, dikomunikasikan juga lebih baik supaya kemudian dikenal gitu ya. Kemudian produk-produknya bisa dibeli. Begitu ya. Baik.
Mbak, ini menarik sekali dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin kita langsung masuk ke sesi Boleh, tanya jawab silakan ya. Mbak Nisa. Ya, Mbak Ica dan Mas Theo ya. Saya mohon izin, saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini pertanyaannya untuk Mas Theo. Halo Mas Theo, selama masa pandemi pasti mengalami produksi terganggu, modal usaha sampai pembeli yang pastinya menurun. Kira-kira mode bertahan seperti apa nih yang diterapkan Mas Theo untuk tetap bisa survive di masa pandemi seperti ini? Gitu. Oke. Yang kami lakukan untuk tetap bisa bertahan adalah memang kami tidak produksi ya, tapi kami tetap melakukan penjualan gitu dan tetap melakukan promosi. Nah, salah satu cara yang untuk yang lainnya itu tadi kami mencari diversifikasi ya produk. Itu dengan membuat produk yang walaupun itu juga ada yang sejenis kayu, berasal dari kayu ataupun yang tidak gitu ya. Ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kami juga menerima mengikuti tender-tender yang lain, juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain juga gitu ya, terutama saat pandemi kemarin kan produk yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu kan cukup laris manis ya gitu, dan banyak juga pesanan-pesanan. Jadi kami coba untuk masuk ke wilayah itu walaupun itu pekerja gitu ya. Itu yang salah satu strategi yang kami lakukan untuk bisa tetap survive hingga sekarang gitu. Baik, menarik sekali. Mungkin bisa tadi sudah menjawab pertanyaannya ya. Jadi memang ada sertifikasi produk. Aduh, sampai belibet. Kemudian juga tetap kemudian bergerak mencari celah-celah lain seperti mengikuti tender dan lain sebagainya. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ini saya beralih ke pertanyaan berikutnya untuk Mbak Ica. Pertanyaan untuk Mbak Ica, apakah di Malangler ada semacam bimbel? Bimbingan belajar, seperti di marketplace sebelah yang membimbing pelapa untuk sukses berjualan di marketplace Malangler. Aduh, gimana Mbak? Barangkali bisa dijawab. Ini pertanyaan yang saya nggak bisa ketawa ya Mbak Nisa. Jadi seperti saya katakan Mbak, untuk teman-teman yang produsen UMKM ini rata-rata sudah berumur, mereka tidak aware teknologi. Malangler ada di Jalan Raya Supriyadi nomor 75. Kami buka dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pukul 9 sampai jam 4 sore. Tetapi Mbak Nisa, teman-teman yang ingin mengenal Malangler itu pasti chat atau inbox. Mbak, aku gak iso Jumat. Selama timnya Malangler ada waktu, kita selalu memberikan itu ya Mbak, memberikan waktu kita untuk belajar bersama teman-teman calon pelapa atau teman-teman yang ingin belajar digital marketing. Selain itu segala tutorial yang ada di Malangler untuk menjadi pembeli, untuk menjadi kurir, untuk menjadi marketing itu sudah kita share di media sosial kita, baik FB, Twitter, Instagram maupun YouTube Malangler, itu namanya Mbak Nisa. Jadi insya Allah kalau kita ada waktu, siapapun ingin belajar digital marketing dengan Malangler selalu kita terbuka Mbak. Baik. Open ya untuk ini ya, bisa sharing tentang digital marketing ini ya. Menarik sekali banyak teman-teman saya sama-sama di sini. Iya. Berarti ini walaupun sudah berumur, mereka sangat ingin sekali sebenarnya belajar ya. Nah, itu poinnya Mbak Nisa, mereka ingin merasakan manfaat dari perkembangan teknologi sekarang. Jadi kadang kan bergantung ke anaknya. Anaknya pas sekolah, anaknya pas kuliah, ada orderan nih ibu ini sudah mati gaya. Kita berikan panduan-panduan sesederhana mungkin supaya bisa menyelesaikan order atau merespon ketika ada calon pembeli yang chat kepada dia di lapaknya di Malangler. Itu Mbak Nisa. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Rehan. Mau tanya, apakah Malangler diperuntukkan hanya untuk komunitas UMKM di Malang, Mbak? Gitu, atau mungkin terima dari yang di luar Malang gitu ya. Sepertinya jadi, pemirsanya hari ini banyak juga yang dari luar Malang gitu ya. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan rame ya. Ya, jadi ini saya pede aja yang di luar Malang jadi pembeli aja wes. Jadi Malangler ini kita masih berfokus Mbak teknologi kita yang untuk
jarak pengambilan ke produsen ini masih wilayah Malang Raya ditambah Pasuruan. Beberapa minggu kemarin Mbak, kita kedatangan tamu dari Blitar yang ingin menjadi pelapaknya Malang Gler. Ada salah satu distro dari Jakarta yang ingin menjadi pelapak di Malang Gler. Karena kami adalah platform digital yang masih bermodalkan dari kantong sendiri, modal dengkul Pak Sutiaji kalau bilang kita ya. Jadi modal dengkul yang sudah bunda semuanya ini. Tahun ini kami masih berfokus ke Kota Malang dan sekitarnya karena teknologi untuk meraih kota-kota yang lain ini dibutuhkan modal besar. Bismillah, semoga tahun depan kita bisa meningkatkan kapasitas jangkauan dari Malang Gler untuk ke kota lain. Teman-teman yang di luar Kota Malang, coba deh buka-buka jadi pembeli aja. Barangnya bisa dikirim sampai ke tempatnya. Sementara ini jadi pembeli dulu ya di Malang Gler ya, mau mensukseskan produk-produk unggulan Kota Malang ini di Malang Gler, atau kemudian produk unggulan UMKM Malang ataupun juga nanti di virtual expo-nya juga ada mungkin gitu ya, ataupun di Malang Gler nanti bisa didapatkan di situ. Kemudian mudah-mudahan nanti ketika Malang Gler sudah melebarkan sayapnya, kemudian baru bisa bergabung dengan Malang Gler. Nah, ini saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Mas Theo. Mas Theo, gimana solusi di masa pandemi seperti produk saya tepung crispy. Oh, ini ternyata produknya tepung crispy. Selama ini saya sistemnya konsinyasi. Nah, saya bisa bertahan, sedangkan reseller toko kesulitan modal kalau tidak konsinyasi. Kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan biar produk tetap jalan, tetapi juga membantu reseller dan toko-toko tanpa harus konsinyasi? Mungkin Mas Theo ada pengalaman atau ada saran untuk rekan kita yang satu ini, Mas? Sebenarnya penjualan lewat marketplace, gitu ya, baik itu melalui WA bisnis ataupun Facebook atau Instagram, itu kan menjembatani produser ketemu user langsung gitu ya, tanpa harus melalui toko gitu ya. Nah, kalau toko jelas pasti konsinyasi. Dan juga kalau toko di saat pandemi ini banyak sekali yang menolak. Dan kebetulan saya rasa juga banyakkan juga yang meminta barangnya itu diambil. Salah satunya kalau saya itu kalau kacamata saya kerjasamanya sama hotel ya, sama hotel, sama toko-toko di Bali gitu ya. Nah kayak contoh di Bali, ya jelas kami nggak bisa jualan, nitip lagi. Di hotel sepi. Saya padahal nitip itu punya grace display gitu ya, dikasih stand. Saya itu di Hotel Grand Mercure Surabaya. Itu kan bintang 5 ya. Waktu sebelum pandemi penjualan ya lumayan lah, ada aja lah per bulan itu. Tapi saat pandemi ya saya harus, ini nggak bisa, ini produk saya itu mati di situ. Saya tarik, saya bilang tapi tetap display saya masih diberikan. Kalau nanti kondisi sudah normal. Jadi yang salah satu cara adalah kalau memang nggak mau konsinyasi, masuklah ke dunia digital. Tadi Malang Gler itu menjembatani supaya tidak nitip-nitip lagi ke toko gitu ya. Gitu. Jadi pasti kalau ke nitip di toko desanan atau apa itu semuanya konsinyasi. Ya, salah satu cara ya gabunglah di Malang Gler itu. Itu solusinya kalau menurut saya. Baik, ini menarik sekali. Tadi ada tentang untuk memanfaatkan digital supaya kemudian tidak ada konsinyasi begitu ya, memanfaatkan jalur digital. Jadi menambah mungkin menambah gitu ya, mungkin menambah jalur digital, sementara juga mungkin kerjasama dengan toko yang selama ini sudah berjalan bisa direview kembali, juga misalnya juga saling membantu begitu ya, karena kan selama pandemi ini perlu banyak usaha dari semua pihak begitu untuk menghadapi ini. Nah ini kembali untuk saya akan lanjutkan lagi pertanyaan untuk Mbak Ica, apa sih kelebihan Malang Gler dibandingkan dengan marketplace yang sudah ada? Kemudian apa tips dan triknya kok Mbak Ica selalu terlihat segar dan aktif? Oh ini saya perlu kayaknya tipsnya juga ya.
Ya, jadi kelebihannya satu Mbak, sesuai tagline-nya Malangler itu ngerewangi umak dodolan. Jadi tagline kita artinya membantu kamu jualan. Malangler tidak ada di Indonesia, satu-satunya marketplace yang khusus jualan produk UMKM. Kita tidak menerima produk pabrikan atau mungkin produk impor di Malangler. Jadi itu aja sih kelebihannya. Kenapa saya seger? Karena tiap hari ketawa ketemu ibu-ibu Malangler yang tiap hari nganterin rujak, tiap hari nganterin seblak. Ini rujak dan sebelahnya mungkin boleh dibagi Mbak, digeser ke harian Surya ini ya, biar seger juga ini. Gitu. Jadi kita baik. ngerewangi umak dodolan Mbak, sesuai tagline kita bantu kamu jualan, atau bahasa Indonesianya waktu kita promo dengan Mas Menteri itu bisa dibantu apa, itu tagline kita yang kita usung untuk malangler.com. Baik, baik. Ini sepertinya sudah lewat dari jam 4 lebih tadi. Mungkin memang kita agak terlambat karena ada kendala teknis, tetapi kita juga sudah seperti memasuki akhir acara gitu ya, di penghujung acara. Saya ucapkan juga terima kasih ini waktunya untuk Mbak Ica sama Mas Theo. Sebelumnya untuk acara kali ini saya izinkan saya menyampaikan beberapa poin begitu ya, untuk berbicara tentang tantangan di masa pandemi ini adalah hal yang tidak dapat dihindari begitu ya. Jadi tapi dengan berdiskusi bersama kita bisa mencoba mencari solusi. Nah, seperti bincang kita kali ini tadi disampaikan juga ada diversifikasi, kemudian juga ada kolaborasi begitu ya dengan pihak-pihak yang terlibat selama pandemi. Nah, ini adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi seperti itu. Nah, kepada para peserta yang telah bergabung, mungkin bisa ada sesi foto bersama sejenak ya. Mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan tim. Ya, baik, ditunggu. Mungkin bisa sambil supaya buat kenang-kenangan gitu ya, sudah pernah berdiskusi bersama Mbak Ica, Mas Theo gitu. Mohon untuk para peserta boleh mohon izin untuk menyalakan kameranya ya. Kita akan foto bersama sejenak, begitu. Nggak ada yang menghidupkan, baik. Kalau gitu, mungkin boleh dibantu untuk menghidupkan kamera? Ya. Kita berpose sebentar ya. Sambil menunggu, mungkin saya ingatkan kembali bahwa rangkaian acara Malang Space 2021 terdiri dari pameran virtual di malangspace.id. Jangan lupa untuk kunjungi www.malangspace.id. Ada pameran virtual untuk produk unggulan Kota Malang di sana. Kemudian juga ada IG competition, ada PUBG competition, dan tentunya beragam acara talk show yang menarik dan informatif. Kebetulan kita sudah ada di seri ketiga di webinar Malang Space kali ini. Baik. Ternyata sudah ada pemenang voucher juga, saya sebutkan. Kebetulan tadi yang menanyakan penanya yang beruntung berhak mendapatkan voucher untuk belanja di pameran virtual malangspace.id. Saya sebutkan pemenangnya. Selamat kepada yang beruntung. Yang pertama adalah Susi Kurnia, kemudian yang kedua Melani Umile, kemudian yang ketiga adalah Ruhil Khutobah. Baik, 3 orang pemenang nanti akan dihubungi oleh Harian Surya dan Tribun Jatim ya, untuk mendapatkan voucher yang bisa digunakan berbelanja produk UMKM di malangspace.id. Begitu. Baik, apakah sudah ada untuk yang menyalakan kamera? Oh, baik, mungkin pada malu-malu. Baiklah kalau begitu mungkin sesinya. Oh, sudah banyak. Baik, baik. Sudah banyak yang ini. Nanti kita foto bersama. Ini mumpung ada Mas Theo sama Mbak Ica loh yang aktif.
Bapak Ibu dan seluruh peserta yang sudah aktif berpartisipasi dalam webinar dan talk show hari ini. Acara ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Malang, Dekranasda, Bank Jatim, Harian Surya, dan Tribun Jatim Network, dan diorganize oleh Surya Digital Production. Saya Nisaika Heni Suci, pembawa acara hari ini undur diri dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore, sampai berjumpa lagi dan maju terus UMKM Malang. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mensukseskan Virtual Expo Malang Space 2021. UMKM Malang untuk semua, UMKM Malang meroket. Dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia.